Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita menentukan suatu usaha. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perlu nggak sih meminjam uang ataupun berhutang untuk memiliki sebuah usaha. Apabila teman-teman penasaran dengan videonya, silahkan klik video saya sebelumnya. Teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari tentang usaha apa yang akan kita geluti, mungkin usaha ini yang cocok untuk saya nih, misalkan. Kemudian kita ingin memulai suatu usaha, namun kita ragu. Pastikan teman-teman sekalian, seorang wirausaha itu harus punya mental. Karena kenapa? Karena dia harus menanggung resikonya sendiri. Kalau rugi ya rugi, kalau untung ya untung. Beda dengan karyawan. Yang penting mereka berangkat jam sekian, pulang jam sekian, tanggal sekian, mereka dapat gajian tanpa resiko. Jadi, dipikir kembali apabila teman-teman sekalian ingin memulai suatu usaha. Yang pertama, kita harus memiliki mental yang kuat. Kita harus berani menghadapi resiko yang akan terjadi apabila kita gagal dalam usaha yang kita tekuni. Karena kenapa? Karena mungkin teman-teman sekalian sudah pernah dengar yang namanya Robert Kiyosaki, pengarang salah satu buku terlaris di dunia, yaitu berjudul Rich Dad and Poor Dad, Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Jadi ketika dulu Robert Kiyosaki, dia memiliki dua orang ayah. Yang pertama ayah yang miskin, yang kedua ayah yang kaya. Yang miskin ini beliau adalah seorang karyawan, yang kaya beliau adalah seorang pengusaha. Ketika Robert Kiyosaki tumbuh menjadi dewasa dan dia memulai usaha pertamanya dan gagal, apa yang dikatakan ayah miskinnya? Kasihan sekali kamu nak. Intinya ayah miskinnya itu kasihan melihat anaknya gagal dalam usaha pertamanya. Ayah miskinnya menyarankan dia untuk menjadi seorang karyawan, bekerjalah mendapatkan gaji seperti itu. Namun apa yang dikatakan oleh ayah kayanya? Ayah kayanya mengatakan bahwa selamat, kamu telah gagal di usaha pertamamu, bangkitlah. Seperti itu. Jadi untuk sukses itu hanya butuh satu hal, yaitu jangan pernah berhenti. Gitu. Jadi kalau menurut Pak Tunggu Semaringin, itu tidak ada orang yang sukses dan orang yang gagal. Yang ada hanyalah orang yang belajar. Iya. Semua itu tergantung kita menyikapinya. Setelah teman-teman sekalian sudah menentukan usaha yang inginkan dan mungkin mulai memutuskan, bulan depan saya akan mencoba usaha ini. Yang harus dipersiapkan adalah waktu dalam mengelola usaha tersebut. Jadi ada jam yang pasti, yang mana pembeli itu tidak bingung gitu. Misalkan teman-teman buka jam 8 pagi sampai 5 sore, ya harus buka dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Banyak orang berkata bahwa kalau punya usaha sendiri mah enak, terserah, mau buka boleh, mau enggak pun enggak apa-apa. Itu omongan orang-orang di luar sana. Namun orang-orang tersebut belum pernah memiliki suatu usaha, sehingga mereka bisa mengatakan seperti itu. Tapi apabila kita buka seenaknya usaha kita ataupun toko kita, maka resikonya adalah kita akan kehilangan pelanggan. Maka pelanggan yang datang ke tempat kita, melihat toko kita tutup, kemudian dia akan berpindah ke tempat lain. Seperti itu. Jadi pastikan dulu jam bukanya dan jam tutupnya. Dan yang kedua, kelengkapan produk. Misalkan teman-teman sekalian buka usaha sembako. Nggak perlu modal besar teman-teman sekalian. Yang penting dikit-dikit ada. Yang penting kecap ada, mie ada, gula ada, ini ada. Walaupun 5 kilo, walaupun sekian kilo, itu kelengkapan produk kalau bisa diusahakan ada semua. Dalam mengelola suatu usaha, itu kita misalkan usaha tentang apapun yang ada masa expirednya, harus benar-benar mengecek setiap minggu ataupun setiap sebulan sekali yang mau expired yang mana. Jadi prinsipnya adalah FIFO, first in first out. Yang pertama masuk ya harus yang pertama keluar. Kadang kita males dalam mengecek produk kita yang mau expired, itu nanti resikonya di kita sendiri. Kalau udah expired kan nggak bisa kita jual kan, itu terbuang sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan terhadap pembeli. Itu kita harus ramah terhadap mereka, kita harus meraih senyum, ya. Kita harus membuat mereka itu merasa nyaman ketika beli di tempat kita. Karena walaupun kita tempatnya nyaman, harganya lebih murah, tapi kalau pelayanan kita jelek, kira-kira mau nggak orang beli di tempat kita? Ya mungkin mau karena harganya, namun kan mereka hatinya nggak nyaman. Usahakan kita menjadikan mereka itu seperti raja, bahkan seperti saudara. Dan teman-teman sekalian, kita harus murah senyum. Pepatah mengatakan bahwa apabila kita senyum sekali, maka kita akan mendapatkan teman. Apabila kita senyum 2 kali, maka kita akan mendapatkan sahabat. Apabila kita senyum 3 kali, maka kita akan mendapatkan saudara. Apabila kita senyum 4 kali, maka dunia akan senyum kepada kita. Coba teman-teman sekalian bayangkan apabila dunia ini senyum terhadap kita. Dalam arti bukan planetnya senyum kepada kita, tapi semua orang menyukai kita. Pasti hasilnya lebih baik. Betul, ya kan?
dalam mengelola suatu usaha, teman-teman sekalian, itu kita harus membedakan antara keuntungan dan modal, seperti itu. Oke lah kalau misalkan teman-teman sekalian punya ruko, itu suatu keuntungan ataupun modal yang sangat luar biasa. Teman-teman sekalian tidak perlu memikirkan kos ataupun biaya sewa, itu suatu kelebihan. Apalagi zaman sekarang, ruko itu kan minimal per tahunnya, kalau di desa aja itu 5 juta. Apabila kita ke kota dikit itu udah 15 sampai 25 bahkan 50 juta itu per tahun, teman-teman sekalian. Itu belum biaya listrik dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang belum punya ruko, masih kontrak, jangan berkecil hati. Yang penting sesuaikan dengan budget teman-teman sekalian, dan kita harus bisa memanage keuangan kita. Kita harus tahu keuntungan tiap harinya berapa dan lain sebagainya. Kita harus bisa menyisihkan untuk itu dan lain sebagainya agar semuanya berjalan sesuai harapan kita. Jadi sebenarnya dalam suatu usaha itu banyak hal yang harus kita pelajari. Every day is a new beginning. Setiap hari adalah awal dari permulaan, ya. Dan di sini saya tidak ingin menggurui teman-teman sekalian. Saya di sini hanya ingin sharing, berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian tentang apa yang saya pelajari dan apa yang saya alami gitu ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Mungkin segini dulu ya. Kita sambung di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.